ada, sebagaimana kami ada, semua itu enggak lepas karena anugerah. Karena cinta kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami. Melalui kasih Kristus kami mau menyalurkan itu buat orang-orang di sekitar kami. Supaya orang melihat kehidupan kasih Kristus, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar firman yang tersampaikan ini menjadi rema. Kami pulang, kami bukan hanya dapat berkat jasmani, tapi berkat rohani yang akan membuat kami kuat, semangat masuk tahun 2026. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih juga sudah 1 tahun 2025. Ya, banyak orang yang menopang di Semarang ini. Kalau bukan karena kekuatan doa, ya, nggak mungkin PD Victory itu bertahan sampai 6 tahun, 7 tahun, tahun depan, ya. 18 tahun depan PD Victory Surabaya. Banyak orang bilang gini, Bu, kamu hebat. Biasanya PD wanita itu enggak bertahan lama karena banyak cocot, katanya gitu. Duh, kalau musuh perempuan tuh enggak gampang loh Bu Eli. Yang namanya perempuan, nanti tersinggung keluar. Ya, yang namanya perempuan itu hatinya sulit ditebak. Kelihatannya sialem gitu ya. Tapi di belakang aduh, tapi berkat kemurahan Tuhan ya. Makanya tadi Fran bilang, memang PD Victory ini tempat bengkelnya hati. Karena saudara kalau sakit hati kemana? Ayo coba. Sakit jantung ada dokternya. Ayo ya. Sakit kencing manis ada. Sakit tulang ada. Sakit mata ada. Ya. Sakit yang namanya encok ya ada. Coba kalau saudara sakit hati kemana? Ayo enggak ada. Dan saya percaya yang datang ke tempat ini walaupun pakai merah-merah. Belum tentu hatinya sehat. Tapi kita enggak ada yang tahu. Tapi kalau ada pendeteksi hati, saya percaya seluruh ruangan ini pasti bunyi. Hatinya semua sakit, terluka. Makanya hari ini ya saya bersyukur buat Pak Im, Bu Nini. Saya merasa berterima kasih ya buat apa yang diperjuangkan seorang istri untuk bayar harga dengan lika-liku ya. Istri di Vietnam 1 itu Pak Im itu cerita pengalamannya sendiri. Jadi dulu Vietnam 1, Jepang 1. Aduh berbagai macam ras ya. Ras Jepang, ras Vietnam ya, ras Indonesia. Tapi lihat sesuatu yang dibayar harga. Itu hasilnya pertobatannya bukan sekedar tobat kumat. Tapi segala sesuatu yang semuanya ditambah-tambahkan Tuhan. Pertobatannya pasti tobat hebat. Makanya ibu-ibu jangan merasa rugi punya suami limited edition. Seisi rumahmu itu sedang ditambahkan dengan pengorbananmu, termasuk nanti anak-anakmu juga nanti akan dilahirkan yang namanya keturunan ilahi, bukan hanya sekedar keturunan ilahi, tapi keturunan ilahi yang sudah diperlengkapi dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu cetakannya beda. Jangan merasa waktu rumah tanggamu hancur, waktu engkau punya pasangan yang enggak ideal, engkau itu orang yang malang, enggak. Lihat Bu Nini, saya bisa mencetak hari ini salah satunya bersyukur lewat proses yang enggak mudah. Beberapa hari yang lalu saya ditegur sama Tuhan. Waktu saya bilang gini, Tuhan kok lama ya Tuhan? Lah proses orang lain selesai, yang saya konseling Bu Nini sudah berpelukan gitu ya. Kemarin di Bali juga ada seorang yang kesaksian suami istri. Ada lagi yang kesaksian yang sudah saya pulihkan juga sudah viral. Itu buah sulung saya 1 juta yang lihat di YouTube, saya kaget. Itu buah sulung. Pertama
pertama kali saya melayani orang suami istri yang bermasalah, itu pertobatannya saya bilang, loh buah sulung saya aja sudah hebat loh Tuhan. Lah ini yang mengonselingi sampai hari ini proses. Tuhan bisa bilang loh, jawab loh. Tuhan bilang ini, Eli, orang mau jadi profesor sekolahnya berapa tahun Eli? Sampai tua loh mereka sekolah. Itu buat mencari ketenaran, kepintaran di dunia. Orang rela sekolah S1, berapa tahun S2, berapa tahun S3, berapa tahun S4, S5. Itu cuman cari gelar yang di dunia waktu meninggal. Mau profesor, kabulator, ya semua enggak dibawa saudara. Kalau mati gelarnya semua jadi apa? S1, S2, almarhum, almarhumah. Tapi buat kamu hari ini, sekolah kehidupanmu 5 tahun pertama S1. 5 tahun kedua sekolah kehidupan gelar S2. 5 tahun kemudian S3. Loh Tuhan sudah 15 tahun S3 cukup enggak ya Tuhan? Cukup. Saya juga enggak tahu saya mau disekolahkan Tuhan sampai S berapa saudara. Tapi yang pasti Tuhan bilang gini, kamu enggak perlu menyesal. Karena S1, S2, S3 yang sudah engkau tempuh, di situ engkau lihat victory itu buahnya makin lebat, cabangnya makin luar biasa. Dan banyak mencetak orang-orang yang bukan biasa-biasa. Saya bersyukur loh, lihat ibu-ibu itu jadi radikal sampai menghasilkan. Berapa kali saya posting ada seorang ibu yang sampai bisa melayani suami istri dipakai Tuhan. Luar biasa banyak saudara. Dari hati yang hancur. Makanya Tuhan bilang ini gak usah menyesal. Gelarmu ini nanti kalau mati itu upahnya ada. Bukan hanya dunia kenal engkau sebagai hambaku. Lebih lagi Tuhan kasih saya peneguhan di Pengkhotbah 9 ayat 17. Hari-hari ini Tuhan kasih saya firman yang buat saya kaget-kaget. Saya bilang gini, Tuhan, saya percaya bahwa sekolah kehidupan yang saya jalani buat saudara juga enggak usah capek. Saudara yang belum lulus sekolah kehidupan jangan mempercepat waktunya Tuhan. Karena sekolah kehidupan yang saudara lewati itu tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka enggak ada semua proses kehidupanmu, enggak semuanya ditambahkan. Makanya lihat Pak Im, pertobatannya pasti hebat. Kenapa? Karena pertobatannya plus semua yang ditambah-tambahkan. Saudara yang lagi bergumul keuangan, pemulihannya kalau waktunya Tuhan, itu pemulihannya enggak mungkin sekedar 1:1. Karena Tuhan itu selalu berbicara, semuanya ditambah-tambahkan. Jadi hari ini nikmati. Saya dapat pesan Tuhan tahun depan. Masa kesusahan itu enggak makin bertambah mudah. Saudara percaya tahun depan kesusahan besar akan terjadi. Apimu makin panas. Yang namanya penderitaanmu makin bertambah lengkap sudah. Kenapa? Karena Tuhan lagi mengeliminasi. Lagi bawa orang-orang yang hidupnya abu-abu. Suam-suam kuku. Jadi batu sandungan. Semua akan diproses sama Tuhan. Habis saudara. Tujuannya Tuhan gak mau kita ada di persimpangan. Saya ya hitam. Kalau Senin sampai Jumat hitam. Sabtu Minggu putih. Mau ibadah. Kalau Sabtu disakiti hati suami ngampuni. Karena besok ketemu Tuhan. Sungkan. Lah Minggu kan harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari Senin harinya iblis. Senin sudah keluar dari rumah Tuhan, Senin enggak apa-apa. Nanti Sabtu lagi mau ke rumah Tuhan, sungkan. Jadi kalau suami lagi marah, istri lagi marah, ya sudahlah daripada besok ketemu Tuhan enggak dapat berkatnya. Ya, ngampuni. Lu jujur, hidupmu bahaya loh. Persimpangan ini mau dibawa kemana saudara?
Orang juga banyak suam-suam kuku di masa sukar. Hidup tidak punya semangat. Mau mati ya takut, hidup ya enggan. Orang sudah kekeringan rohani hari-hari ini karena masa sukar sedang terjadi. Dulu uang tebal, rohaninya on fire. Tapi waktu uang bokek, kantong kering, rohaninya ikut kering. Tidak punya uang, rohani ya kering Bu Eli. Dulu Tuhan, sekarang jarang ngomong Tuhan. Dulu Tuhan, sekarang yang diomongin duit terus. Buka mata duit. Makanya hari-hari ini ada banyak orang yang jadi batu sandungan. Orang benar tapi batu sandungan banyak enggak? Oh di sini enggak ada ya. Yang ada di luar sana. Banyak enggak orang yang mengaku orang benar Kristen sejak lahir hidupnya abu-abu, enggak jelas. Marah ya marah, mau maki orang ya maki. Itu hati-hati loh, ini abu-abu loh, dimuntahkan loh. Orang banyak enggak suam-suam kuku? Enggak panas, enggak dingin. Kalau lihat sesuatu yang baik baru, oh ya Tuhan terima kasih. Tapi doa enggak dijawab, sudah kering. Mulai rohaninya mulai Tuhan, sudah enggak Tuhan-Tuhanan, pinjol aja, pinjol. Judol. Makanya hari ini yuk kata kunci, percayalah. Jaga hati nomor 1 besok, kata kunci tahun depan. Orang yang bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan. Makanya hari ini tema Natal, yuk kita lihat terlebih dahulu. Ya, saya berusaha cepat, tapi saya percaya saudara sabar sesaat karena pesan ini harus disampaikan. Supaya tahun depan, masa kesusahan saudara sudah tahu kata passwordnya hati. Saya ngajari beberapa ibu-ibu hari ini mulai dipraktekin saudara. Mereka kalau sudah mulai mau marah, mereka ingat pesan saya, mereka mulai berkata, yang nyakiti EGP, emangnya gua pikirin. Kalau ada orang mau nyakiti hati, EGP sampah, ndak usah dipikirin. Itu ndak punya nilai, ndak punya value, forget it. Nah, gampang ya. Kalau disakiti hati, ndak usah dipikirin, forget it, itu cuman sampah. Buka ayatnya, Mazmur 66 ayat 18. Ayat ini tadi saya khotbah, saya bagiin. Saya memang enggak share di grup tadi, makanya mungkin enggak ada yang tahu saya live. Takutnya saudara nanti sudah live, saudara enggak datang ibadah. Ya, jadi saya memang enggak share khusus di grupnya Semarang tadi pagi. Tapi di grup Jakarta semua saya share, makanya enggak ada yang tahu ya. Karena nanti, wah sudah dengar khotbahnya Ibu Eli enggak datang, nanti pengurus marahi saya lagi. Yuk kita lihat Mazmur 66 ayat 18. Ya, ayat ini penting saudara. Yuk dibuka terlebih dahulu Mazmur 66 ayat 18. Setelah ini jangan pulang. Saya akan doakan saudara dapat bonus akhir tahun. Beberapa orang kemarin di Bali ya. Ada orang yang sulit jual tanah, aset rukonya bertahun-tahun laku terjual. Karena mereka berdoa buat bonus akhir tahun. Tuhan, kalau perusahaan ada bonus akhir tahun, awal tahun, kita percaya surga juga akan pilih orang-orang yang ada di sini untuk cari. Tuhan akan kasih, saya enggak tahu bonusnya apa. Tapi kemarin waktu beberapa orang bersaksi, Bu, saya praktek bonus akhir tahun, saya minta dalam beberapa hari ini. Tuhan kasih saya bonus akhir tahun. Beberapa aset yang sulit dijual, laku. Dan saya waktu doakan, saya pulang saya sama Fran sama pengerja, saya lagi duduk makan di Kopitiam. Tanpa saya sadari ada WA masuk. Ada WA seorang masuk dan WA-nya bilang ini, Ibu Gembala, saya kirim berkat persembahan buat Ibu. Enggak dikasih tahu jumlahnya. Nah saya kepo, Fran bilang, oh makanya ngecek M-banking gitu. Ya namanya orang kan kalau dikasih kan ya bukan mata duiten lah. Tapi ya kepengin tahu lah, kepo ya kan. Berapa jumlahnya gitu. Tanpa saya sadari saya buka, saya kaget dengan jumlahnya. Dia transfer uang dalam jumlah yang cukup besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya kemarin bilang ini loh, saya doakan bonus akhir tahun baru duduk makan Kopitiam. Duduk, Tuhan sudah kasih
bonus akhir tahun. Amin. Makanya jaga hati berapa saat ini dan seterusnya. Kunci orang yang mau diberkati lebih. Tuhan melihat hati. Pulang dari tempat ini yang punya perselisihan dengan mertua, kasih roti, belikan yang terbaik, jangan yang diskonan. Sekali lagi ya, jangan cari yang diskonan. Selalu kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kita selalu terima yang terbaik. Terima kasih. Tangkep saudara. Mazmur 66 ini kata kunci. Kenapa kita perlu jaga hati? Seandainya apa saudara? Ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi nanti doa, saudara beres-beres hati dulu. Tangkep ya. Kalau saudara tidak bisa ngampuni, doa akhir tahun tidak akan pernah. Hati-hati dengan urusan hati loh saudara. Sampai kalau saudara nanti saya lagi buat renungannya, ayat 19-20. Tuhan tuh tolak loh doa orang yang gak bisa jaga hati. Saya lagi buat renungannya hari ini, nanti saya share renungannya. Berikutnya yuk, kita perlu jaga hati 3 hal cepat. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Hari ini jangan pernah bocor hati. Saudara kepingin lihat terobosan berkat tahun depan, pastikan kata password kuncinya itu tetap hati. Jadi mulai sekarang kalau dimarahi orang, difitnah orang, istri marahin suami, suami marahin istri, budek aja, budek bisu sudah. Ya, ndak usah lagi mau bales apapun, EGP, forget it, itu cuman sampah. Daripada mikirin sampah, saudara lepas pengampunan, berkat ditambahkan. Amin. Berikutnya yuk kita baca. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi hari-hari ini banyak orang marah karena waktu saudara disakiti. Banyak orang iri ketika lihat orang yang jahat makin gemuk, makin segar. Tuhan jahat loh Tuhan, kok hidupnya enak. Nah ini tidak boleh ya. Dan tidak boleh kalau lihat musuh, dengar orang yang nyakiti hatimu, buat hidupmu susah, stroke. Nah biasanya apa reaksi? Tuhan terima kasih, apa yang dia tabur dia tuai Tuhan, rasain lu. Nah tidak boleh. Ya, kalau kita dengar musuh kita lagi jatuh, itu memang proses firman Tuhan. Kata kuncinya berikutnya. Sebab apa saudara? Mereka segera, ada kata segera loh. Segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Yang lagi hijau, yang lagi hari ini seperti rumput yang lagi mekar-mekar tumbuhan hijau. Orang jahat, tidak usah takut, tidak usah marah. Tidak usah didoakan stroke bangkrut. Proses yang namanya tabur tuai sesuai firman Tuhan, hidup mereka pasti lisut dan layu. Saudara jangan pernah, makanya kenapa saya selalu berdoa buat orang-orang yang nyakiti hati saya. Saya selalu minta anugerah. Karena senyatanya mengerikan upah yang mereka lakukan saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan jangan pernah Tuhan limpahkan mereka hancur di tangan iblis. Iblis bisa menguasai orang yang nyakiti hati saya Tuhan. Aku minta lepaskan anugerah Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka sudah bayar lisut layu, hidup mereka selesai saudara. Saudara kepengen tahu ayat 1 lagi. Mazmur 36 ayat 13. Ini loh ngerinya orang. Kalau nyakiti orang itu ngeri saudara. Bukan hanya lisut layu. Lihat Mazmur 36 ayat 13. Bisa dibuka? Mazmur 36 ayat 13. Lihat orang-orang apa saudara?
Yang melakukan kejahatan itu apa saudara? Jatuh, dibanting, dan tidak dapat bangun kembali. Saya tiap kali khotbah selalu saya bilang gini, orang yang nyakiti hati didoakan, tidak tobat-tobat, dipukul jatuh. Tangkep ya? Setelah jatuh masih mengeraskan hati, dibuanting. Berarti dosisnya makin tinggi ya. Setelah jatuh dibanting masih mengeraskan hati, bebal, tidak bangun kembali apa? Mati. Makanya ada guruan di PD Victory, kalau seorang suami didoakan istri tidak tobat-tobat, pilihannya dua. Kembali ke istri pertama atau kembali ke rumah Tuhan. Nah ini, ke rumah istri atau ke rumah Tuhan. Kenapa? Ini firman saudara. Didoakan jatuh, jatuh masih bisa bangun, stroke masih bisa selingkuh, ya mungkin mengeraskan hati, ya bangkrut, masih punya dikit-dikit lah, tidak bangkrut-krut kok. Nanti kalau sudah dibanting, masih mengeraskan hati, resikonya ditanggung penumpang. Tidak bisa nyalain Tuhan karena jelas stepnya ada. Antibiotiknya diperbesar. Kalau sudah tidak bisa bangun kembali, selesai. Hari ini yuk bersyukur. Ayub 5 ayat 2a, apa yang firman Tuhan katakan, saya cepat aja. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi 3 hati yang perlu dijaga. Tadi apa? Tidak boleh marah, tidak boleh iri hati, tidak boleh sakit hati. Ingat ya, tahun depan hati jangan marah, iri dan sakit hati. Tapi posisi hati yang memberi, baca Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, apa saudara? Suruh apa? Suruh dorong musuh ke jurang. Kasihilah apa? Musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini posisi hati kasih yang memberi. Saudara, tidak ada jalan lain. Kalaupun kita disakiti, kita dilukai, kita tetap posisi hati harus mengasihi. Ya Bu, saya doakan suami saya tiap hari. Lah doa apa Bu? Doakan cepat mati, cepat mati, cepat mati. Nah ini bukan mengasihi ya. Didoakan tapi doanya cepat mati. Orang yang lahir dari hati yang mengasihi, doanya pasti minta belas kasihan Tuhan. Saya kalau berdoa buat orang yang nyakiti hati saya cuma minta, Tuhan kasih belas kasihanmu, kasih kesempatan. Jangan dia lisut layu, terus tidak bangun kembali Tuhan. Tapi minta anugerah untuk orang-orang yang nyakiti hidup saya, ketemu kasihnya Kristus sehingga dia berbalik dan bertobat. Itu hati yang memberi. Nah kita buka ayat berikutnya. Roma 12 ayat 9. Ini yang saya akan bahas cepat selesai. Poinnya singkat, padat, jelas. Ya, karena ini harus saudara bawa nanti kalau saudara kepingin lihat yang namanya terobosan berkat. Tahun depan resesi akan besar-besaran. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak akan mengalami yang namanya resesi besar-besaran. Karena ketika kita mengerti firman, kita mengenal firman, resesi akan menjadi resepsi bersama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya semangat, jaga hati tiap hari. Ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan jaga uangmu, jaga usahamu, jaga suami, jaga anak. Percayalah, hari-hari ini yang lagi ngalami pergumulan anak, jaga hati. Tidak usah terpancing emosi dengan perbuatan anak. Suatu kali tadi saya khotbah, kalau kita tetap bisa jaga hati, pertobatan anakmu nanti akan ditambah-tambahkan. Dia akan kembali menjadi baik, bukan hanya sekedar baik, tapi plus yang Tuhan tambahkan.
Suamimu akan jadi orang yang punya karakter Kristus yang ditambah-tambahkan. Anak-anakmu juga. Makanya ekonomimu juga. Tuhan bukan hanya sekedar dipulihkan dengan berkat-berkata cukup. Tapi semuanya akan ditambah-tambahkan. Hidup resepsi itu seperti itu, saudara. Yuk kita lihat Roma 12 ayat 9. Hendaklah apa, saudara? Kasih itu gimana? Hendak mengasihi itu seperti apa? Kasih itu jangan pura-pura, jauhkan yang jahat dan lakukanlah yang baik. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Setelah itu saya bahas singkat, padat, jelas, selesai. Kita percaya nanti pulang dari tempat ini. Saya bersyukur tahun ini Victory diberi berkat. Ada orang yang kasih sumbangan tas ya. Tas itu bagus sekali, saya bawa kemana-mana saudara ya. Sampai sama ibu-ibu jaga anak ditaruh di stroller tas itu. Nanti pulang dapat ya. Moga-moga yang datang berapa? Cukup stoknya? Cukup? Oh oke, puji Tuhan berarti pas seperti yang pengurus sediakan ya. Tas itu bagus saudara. Luar biasa berkat Tuhan. Nah kita lihat yuk. Yang pertama kalau berbicara kasih yang menderi tanpa menuntut. Maka kasih itu jangan pura-pura. Ya, kasih itu menjauhi yang jahat. Kalau marah itu jahat, jangan lanjutkan marah. Sekalipun punya alasan untuk marah. Punya alasan untuk labrak. Punya alasan untuk marah sama anak. Tapi sekali lagi kasih yang memberi itu pasti akan kembalinya nanti lipat. Tangkep ya. Jadi 3 hal, kasih jangan pura-pura. Kasih itu menjauhi yang jahat. Kasih itu melakukan yang baik. Bisa praktek? Bisa? Undur sebelum debat sama suami, ibu-ibu mulai sekarang kata-kata pabrik kata-katanya jangan 1 hari 100. Kalau memang mau melampiaskan kata-kata lebih baik hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan makan buahnya. Daripada ngomel lebih baik bernyanyi. Amin. Kalau mau marah, nyanyi. Memuji Tuhan, itu nanti buahnya manis. Buah kata-katamu cerewet, ngomel, berkeluh kesah, buahnya tidak akan manis. Berikutnya kita lihat satu persatu. Yuk Roma bagaimana 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10 dan 14. Bagaimana kasih itu jangan pura-pura. Yang pertama, hendaklah kamu saling mengasihi, Roma 12 ayat 10 dan 14. Sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Selalu orang kalau mendahului kata maaf itu keren saudara. Ya, mendahului memberi senyum kepada orang yang tadi maki saya Bu Eli. Ketemu di sini Bu Eli tuh orangnya di ujung sana. Nanti kalau ketemu enggak usah buang muka. Mendahului. Tangkap ya, mendahului itu memulai, itu kasih yang memberi. Jangan tunggu orang senyum dulu baru saudara senyum. Jauh lebih baik saudara beri senyum dulu buat orang yang nyakiti saudara. Itu poinnya lebih hebat di mata Tuhan. Tangkap ya. Yang berikutnya 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Jadi 3 hal. Kasih jangan pura-pura. Itu saling mengasihi sebagai saudara sekalipun kita tidak dikasihi. Berapa banyak istri-istri yang tidak dikasihi selalu berkata sorry ya. Mau makan ambil piring sendiri, ambil. Nah jujur itu harus berubah. Kalau tahun depan kita mau masuk resepsi bersama Tuhan, gaya hidupmu harus dirubah. Kita harus mengasihi sebagai saudara. Lepas orang yang kita kasih tidak pernah mengasihi kita, tidak jadi masalah. Saya pernah ketemu seorang ibu, sampai mati tidak pernah dicintai suami saudara. Dan ibu ini bilang gini, Bu, sampai suami saya mau meninggal, saya merawat hidupnya. Dia minta maaf sama istrinya. Dia bilang gini, aku memang salah.
selama ini menyakiti hatimu. Aku tahu, aku minta maaf ya, tapi jujur di hadapan Tuhan. Sampai aku menjelang kematian, aku tidak pernah cinta sama kamu. Oh, jadi istri kalau tidak penuh kasih diracun itu. Lawong sudah nafas satu-satu saudara. Minta maaf masih ada embel-embel. Mestinya ya mbok jaga perasaan istri kek. Ya ndak cinta ya ndak apa-apa. Ndak usah ngomong lah. Wong nafas sudah satu-satu sebentar lagi putus loh ya. Masih ngomong loh. Tapi luar biasa reaksi istrinya. Dia peluk suaminya. Dia bilang gini, ndak apa-apa kamu ndak cinta aku. Tapi aku tetap mencintai mengasihi kamu. Kamu tetap suamiku sampai akhir hidupmu. Tidak ada yang lain di hatiku selain kamu. Keren, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di Victory nanti wanita-wanita akan jadi seperti ini. Tapi bapak-bapak jangan kelewatan ya. Bapak-bapak kalau sudah lihat istrimu seperti Putri Solo, jangan dipermainkan. Nanti jatuh dibanting, tidak bangun lagi. Hati-hati saudara. Hari ini yuk kita berubah, tidak usah nuntut orang lain berubah. Percayalah sekalipun saling mendahului dalam memberi hormat, sekalipun kita tidak dihormati. Siapa yang jadi istri seperti keset tidak dikasihi, tidak dihormati. Bu, suami saya kalau manggil saya itu bu, tidak pernah manggil yang namanya nama. Sini, sini, sini. Tapi bu di WhatsApp-nya saya lihat namanya pelakor bu, wanita tobat ditulis Hani gitu bu. Kalau panggil saya bu, sini kamu. Ketemu yang namanya ondel-ondel Bu Eli. Kalau ngomong mesra, my sweetheart. Saya bilang ala bu, gak usah lebay. Sudahlah, gak usah di sweetheart sama suami. Gak usah di hani-hani. Yang penting Tuhan bilang gini, my sweetheart. Wah, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya orang kalau cari pengakuan dunia itu pasti hidup kita pasti terpuruk. Hari ini cari jempolnya Tuhan aja. Toh mati ndak ketemu suami. Siapa yang menemui kita kalau mati? Bapak di surga. Nanti kita disambut sama Tuhan. My sweetheart. Wah. Paupe, karena kamu taat sama aku. Waduh, saya berharap nanti suatu kali kalau kita pulang ke rumah Bapak, itu sambutan surga. Karena melihat saudara yang tidak dikasih, dihormati, tapi saudara tetap mengasihi, menghormati. Bahkan saudara tidak pernah mengutuk, tapi memberkati orang-orang yang selalu mengutuki hidupmu. Amin. Yuk yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Kasih itu menjauhi yang jahat. Roma 12 ayat 17 dan 19. Pemain musik boleh maju ke depan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam apa saudara? Perdamaian dengan satu orang, termasuk nanti pulang sama mertua yang tidak bisa kasih saudara mertua yang baik, suami yang pelit, metitit, Bu Eli. Aduh Bu Eli, mewalit bukan hanya pewalit, mewatitit Bu Eli. Semua dihitung ya. Saya tuh lucu ketemu teman gini, Eli kalau kamu punya anak ya, dia bilang gini, jangan dapat orang yang punya toko emas. Hah? Kenapa? Saya tanya. Tahu ya, kalau orang toko emas makan nasi campur, pergi dihitung per gramnya berapa. Oh iya ya. Nanti kalau kamu mau belanja, dia pasti bilang gini, itu seperempat emas 25 ons berapa hitungnya. Nanti anakmu tidak bahagia. Saya pikir, oh iya ya, nanti jatuh sedikit dihitung loh, ini berapa gram loh, ini berapa ons loh, ini berapa. Lah kapan nanti anak kita bisa bahagia? Ini yang punya toko emas jangan tersinggung ya. Ini menurut saking mahalnya emas sekarang ini, sampai emas itu jadi perhitungannya detail ya. Nah 19, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut apa? Pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis,
pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Buka PowerPoint yang terakhir, yuk. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau sudah tahu menjauhi yang jahat, yuk. Mulai sekarang yang jahat dibalas baik. Hidup berdamai dengan semua orang. Berarti kalau saudara tidak bisa berdamai itu jahat tuh di mata Tuhan. Hari ini siapa di sini? Ayo ngaku yang tidak nyapa mertua. Ayo tidak ada yang ngaku terlihatnya. Ya. Yang tidak nyapa sama ipar. Ayo. Yang tidak nyapa sama suami, istri sama suami tidak ngomong, tidur satu kamar, satu kanan, satu kiri, yang ketemu pantat. Tidak boleh itu jahat. Nah itu ngaku ibu itu ya. Ibu pulang diberesin. Ya, nanti berkat akhir tahun lihat ya, orang yang gak bisa jaga hati doanya tidak terdengar. Hari ini beresin supaya berkat akhir tahun bonus saudara akan terima berlipat-lipat. Saya percaya Tuhan mau beri bonus besar karena masa sukar persiapan saudara untuk masuk tahun 2026. Tuhan sudah persiapkan dulu berkat bonus akhir tahun. Tapi bereskan hati. Yang ketiga, jangan menuntut balas. Aku mau ngampuni kamu tapi dengan syarat. Nah itu enggak boleh. Ya, apapun enggak boleh. Mengampuni titik. Karena kita sudah terima pengampunan yang terbesar. Terima kasih. Terima kasih. Itu artinya terima kasih. Tangkap ya, saudara sudah terima hari ini berkat besar dari Tuhan, pengampunan, kasih tanpa syarat, tanpa batas. Saudara sudah terima sampai hari ini berlimpah. Saudara mau jadi penyalur kasihnya Tuhan buat orang yang jengkelin. Lah kalau orang yang sudah tiap hari transfer berhasil sama saudara ya tidak usah dikasih saudara. Tidak perlu. Tapi hari ini yuk kita mau berubah, bangkit berdiri. Kita mau doa berkat bonus akhir tahun. Bereskan hatimu dulu. Ya, kita sambil nyanyi. Saudara kalau diingatin nama si A, doakan si A. Jangan dikutuki. Tuhan, aku ngampuni si A walaupun dia membuat hidupku susah. Aku gak mau jadi orang jahat di mata Tuhan. Aku mau jadi orang yang benar-benar hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Mau kasih memberi? Nanti pulang akan diberi bonus akhir tahun. Kalau saudara tidak mau memberi kasih, jangan mimpi bonus-bonus Tuhan di akhir tahun. Saudara akan terima. Yuk kita mau nyanyi. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Buka Hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Mari buka hati kita dari Bapak. Ku buka hati untuk jamahan. Buka hatimu saudara. Berserah Jangan keraskan hatimu. Ketika iblis berkata nggak bisa ngampuni. Karena ini orang keterlaluan, kelewatan. di altarmu menyerah. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Buka hatimu siang ini, Tuhan mau bereskan hati. Jangan keraskan hati sehingga doa-doamu tidak terdengar selama ini. Kau ambil alih. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu menjauhi yang jahat. Dan kasih itu akan melakukan yang baik. Itulah kasih yang memberi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh
Saudara tundukkan kepala. Saudara nggak perlu lihat kanan kiri. Mungkin yang datang dengan suami, istri, pasangan, saudara boleh gandengan tangan. Saya akan melepaskan berkat buat setiap rumah tangga. Tantangan semakin besar, seperti Pak Im katakan. Iblis paling tidak suka lihat rumah tangga yang dipulihkan dan kesatuan hati. Karena di situ akan tercetak keturunan ilahi yang luar biasa. Ada berkat ilahi, keturunan ilahi. Dan iblis tidak mau setiap saudara mengalami berkat ilahi dan keturunan ilahi. Itu sebabnya hari ini buka hatimu. Kalau engkau pernah merasa bersalah, peluk istrimu. Hari ini gak usah engkau malu karena ini awal pemulihan di mana berkat Tuhan itu akan tercurah. Saudara boleh berkata, mungkin selama ini kau nyakiti istri, istri nyakiti suami. Saudara, hari ini yang datang dengan sendirian, saudara juga membuka hatimu. Kalau Roh Kudus bekerja, ingatkan hal-hal yang buruk yang pernah kau lakukan sepanjang tahun ini. Engkau berkata di hadapan Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku minta ampun. Jujur beberapa saat Tuhan ingatkan saya. Tuhan berkata seperti ini, anak-anakku di akhir zaman hidup perlu makan firman. Kalau tiap hari engkau makan firman, tiap hari engkau berdoa ketemu firman, ketemu aku. Engkau pasti bisa memproduksi kasih dalam hatimu. Karena aku adalah Allah yang kasih. Kalau engkau baca firman ketemu kasih. Engkau berdoa ketemu kasih. Engkau datang ke tempat ibadah ketemu kasih. Berarti kasihku itu melimpah dalam hatimu. Tapi kenapa yang kau hasilkan bukan kasihku. Tapi hanya kepahitan, kemarahan, amarah dan dendam. Ini yang perlu saudara renungkan dalam hidup saudara. Percayalah, hari ini hati semua yang datang ke tempat ini Tuhan, engkau sudah melihat. Mereka sudah berkata bahwa aku akan buang semua amarah, sakit hati, kebencian. Walaupun orang ini punya alasan untuk aku marah Tuhan. Tapi satu hal siang ini engkau berkata, satu hal alasan kenapa aku mau mengasihi. Karena aku mengasihi engkau Tuhan. Karena aku sudah terima kasih-Mu dalam hidupku sehingga aku mau menyalurkan kasih Kristus buat orang-orang yang menyakiti hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sehati sepakat, kami minta bonus di akhir tahun. Kami minta kekuatan yang berlimpah-limpah. Engkau mencurahkan kekuatan yang berlimpah-limpah buat mereka. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bahkan terima berkat bonus di akhir tahun yang melimpah-limpah. Buat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau punya bonus di akhir tahun. Berkat akhir tahun, berkat awal tahun. Untuk mereka nikmati hari ini Bapa. Terima kasih, terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menjadi rema buat kekuatan kami. Kami pulang, kami pasti diubahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.